Ya, Anda kembali menyaksikan Torang P Figur bersama dengan calon wakil wali kota Manado, Bang Harli Mangindaan. Nah, menurut Anda apa perbedaan ketika Anda menjabat beberapa tahun yang lalu sebagai wakil wali kota Manado dengan yang sekarang saat ini kondisinya? Kondisi sekarang kalau saya melihat yang dipikirkan dalam semua tesis dan juga ilmiah bagaimana masyarakat itu sendiri. Mereka puas atau tidak sebagai warga kota Manado. Baru turunan lain adalah infrastruktur yang ada. Tapi juga kadang-kadang orang melihat bahwa infrastruktur yang memberikan kepuasan. Tapi kepuasan itu adalah bahasa yang bersayap yang tidak bisa terukur ketika sebagai manusia sosial. Sodapa dua mau minta ampa, terus lima semua ke atas. Nah, oleh karenanya tentang masalah kepuasan diri pribadi warga kota Manado lebih kepada masalah kesehatan kondisi-kondisi COVID-19 ini yang menjadi satu dunia berpikir bagaimana kesehatan warganya harus terpenuhi dengan baik dan mendapatkan hal-hal yang indah. Dan ketika mereka mendapat indah, itulah kepuasan sebenarnya warga kota terhadap pelayanan pemerintah kota Manado. Di samping itu juga secara kontinu APBD dan juga ada bantuan dana dari pusat dan lain-lain dan provinsi tetap kepada infrastruktur yang ada yang perlu dilakukan bersama, berkoordinasi sesuai dengan penataan ruang, sesuai dengan rencana pembangunan dari Bappenas, Bapeda Provinsi dan juga Bapeda Kota Manado. Oke, berbicara tentang penataan ruang dan juga infrastruktur yang telah Anda singgung tadi sebelumnya, kita melihat contoh untuk pasar tradisional di Kota Manado. Saat ini kalau kita melihat kondisinya, memang sudah ada perbaikan tapi masih banyak hal juga yang harus dilakukan begitu ya. Salah satunya juga yang ada di tempat yang orang sudah banyak tahu begitu ya, di Presiden. Presiden ya. 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 Bagaimana kedepannya akan seperti apa? Ya, secara umum dulu saya ingin menjelaskan ketika COVID menyerang dunia, menyerang Sulawesi Utara dan Kota Manado, ada terjadi penghambatan dana-dana yang perlu dilakukan untuk mensejahterakan warga Kota Manado. Dan dikaitkan dengan infrastruktur dan juga pelayanan tentang pasar dan lain-lain terpengaruh sangat signifikan. Oleh karenanya ke depan ketika orang sama-sama menjaga diri kita untuk kita tetap sehat, dan zona merah ke zona orange, zona hijau, itu menyatakan bahwa kita siap membangun. Dan ketika keekonomian kita mantap dari kesadaran kita untuk bikin zona kita ini hijau, itulah menjadi fondasi kita untuk bagaimana infrastruktur lebih baik lagi dan lebih nyata lagi ketika grand design dari pasar tersebut dapat tersosialisasi dengan baik. Oke. Contoh presiden ini, ya semua menyampaikan bahwa Bang, kenapa cuma begini? Nah, jawaban pertama adalah mungkin karena COVID dan lain-lain. Tapi ketika 2010-2015 saya menjabat wakil wali kota, ada hal yang baik secara struktur dan juga sistem untuk melakukan lelang dan untuk melakukan perubahan manajemen di sini. Nah, tracknya sudah ada. Mungkin terhenti waktu lalu dan ke depan ketika Tuhan izinkan bersama Ibu Pola, ketika saudara-saudaraku di Presiden sini mau dan juga menunjang bahwa perlu ada perbaikan di sini, saya pikir ya why not kalau kita melanjutkan sama-sama sesuai dengan permintaan warga kota yang kebetulan mereka berdagang di sini. Seperti saya meminjam ini tukang jahit, ada harian dia harus membayar, tapi kenapa kok fasilitas dia mau ke WC kok tidak sesuai dengan apa yang dia berikan harian dia untuk sewa menyewa. Itu adalah satu yang harus kita bikin balance. Cara balance-nya adalah sama-sama berpikir dulu, mau bikin apa ini? Mau bikin apa Mau kira-kira? bikin apa ini? Nah, oke. Ketika mereka bilang, Bang, rubah kuah. Semua sudah terpikirkan ketika ada track yang pertama 2010-2015, adanya lelang-lelang yang lain karena grand design sudah ada. Itulah menjadi kekuatan yang utama, ternyata bisa dan bisa untuk kita lakukan. Presiden ini kita lakukan diulangi kembali lah pembangunan ataupun kita lakukan penguatan agar ini tidak jadi gedung bersejarah, tapi gedung yang punya valuable atau keekonomian yang tinggi ke depannya bersama warga kota. Contoh, ketika ada yang jual di pinggir jalan, lebih indah ketika ada di sini nanti, ketika mereka tahu paparan tentang grand design presiden, dan atau lebih indah mereka di luar. Yang pasti mereka dan kita pun, siapapun yang ingin menjadi wali kota, ingin membuat yang terbaik buat warga kota Manado, bukan karena kenyamanannya, tapi keindahan dan estetika kota Manado terlebih di daerah TKB sini. Begitu, Kristi. Pedagang kaki lima yang ada di luar akan ditarik ke Presiden? Ya, jadi ketika mereka merasa nyaman di dalam sini, saya pikir mereka yang baru di sini, Bang, kita juga di sini. Ya, ketika magnetnya baik, di sini pasti mereka akan masuk. Bukan saya paksakan harus masuk ke dalam, bukan. Tapi pasti ketika baik di dalam sini, semuanya akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dan lain-lain, pasti mereka merasa di sini, Jo. Mungkin AC ini, mungkin, itu.
Mungkin ya pokoknya baik bagi semua. Ketika Bajual, mungkin mama-mama Bajual, anak-anak boleh juga bermain di dalam sini, toh semuanya terfasilitasi dengan baik. Oke, berarti ada sentra ekonomi yang akan dibangun untuk di Presiden. Kira-kira grand design gitu. Tapi kira-kira krisis saya boleh buka Boleh, masker? boleh. Silakan. Oke, nah selanjutnya itu berkaitan dengan pasar yang ada di Presiden sendiri ya. Kemudian dengan pengelolaan pasar 45 khususnya, akan seperti apa? Semua infrastruktur yang tempat orang bertemu dan bertukar uang kepada barang itu dikelola PD Pasar. Oleh karenanya ketika saya sampaikan tadi grand design itu bukan hanya di Presiden, tapi lebih kepada apa yang dikelola PD Pasar, kita lakukan grand design bersama, yang pasti sudah ada di Bapeda Kota Manado, dan mari sama-sama ketika bukan Presiden saja, mungkin di pasar sana juga kita bisa bikin perubahan pembangunan, dan yang pasti ketika ada perubahan pembangunan tersebut, ada yang tersingkirkan dalam waktu yang sejenak. Ya. Tidak nyaman menjual, dan lain-lain. Itu perlu kita terima bersama, dan pasti kami tidak meninggalkan hal-hal yang mereka tidak nyaman ketika mereka, kok mau bangun kok orang nggak bisa ada fasilitas Bajual, segala macam. Itu orang pikirkan ke depan juga. Pandangan Anda di pandangan Anda pasar 45 ini akan seperti apa kira-kira nantinya? Ya, kalau saya punya disertasi ketika saya S2 saya tentang ekonomi pariwisata Kota Manado. S3 saya Bitung, Minut, dan Manado tentang pariwisata, itu dikaitkan dengan infrastruktur seperti yang ada. Bagaimana pasar tersebut, di dalamnya ada taman, di dalamnya ada terminal bayangan, yang bisa dikelola bersama, dan semuanya itu bisa satu kesatuan terpadu bersama infrastruktur lainnya. Apalagi 45, di dalamnya itu ada juga dermaga penyeberangan dan juga dermaga ke Bunaken. Kita sinergikan, kita bicara secara komprehensif, bukan harus hanya pasarnya saja, tapi semua pengelolaannya. Pelindo ada di situ, toh pihak swasta ada di situ. Nah, ketika mereka yakin, baik, dan saya yakin juga saya pernah paparan tentang S2 saya, bagaimana Pelindo mengurus dermaga itu sendiri. Cantik sekali ke depannya ketika kita ada hal-hal yang komprehensif kita lakukan bersama. Oke, masalah yang lain juga yang ada di Kota Manado adalah kemacetan. Tapi kita akan bahas selain satu ini tetap di Torang Pe Figur.